supaya bisa menganalisa, ya kita ya tentunya adalah bersedia untuk. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Atma Chandra 2363. Beliau berkomentar di video dengan judul Murai Batu over birahi, pilih mandi atau jemur. Pertanyaan beliau seperti ini. Mas, tolong diberi penjelasan dong, murai batu pastol yang sering patuk ring itu kenapa ya? Saya subscribe mungkin ya, udah 5 tahun Om. Waduh, lama sekali. Terima kasih Om. Berarti udah mengikuti saya dari 5 tahun yang lalu gitu ya. Baru kali ini tanya, soalnya baru kali ini murai batu kena masalah gini loh. Hebat ini Om. Selama 5 tahun memelihara murai batu, baru kali ini ada masalah di burungnya, yaitu apa? Matokin ring. Oke. Jadi ya gimana solusinya Om? Ya kita cari kira-kira analisanya seperti apa, tentunya dari rawatannya gitu ya Om ya. Nah, Omnya ini berikan rawatan. Gimana cari cari solusinya? Ya tentunya yang biasanya dalam arti rata-rata gitu ya. Rata-rata untuk burung murai batu yang matokin ring itu ya, pertama yang paling simple adalah dia memang ya tidak mau di ring, dalam arti mungkin ringnya itu baru ada kan ya, ring dewasa itu kan ada. Nah itu kalau matokin ring yang wajar itu pada proses penyesuaian ya, penyesuaian itu tentunya butuh waktu. Nah lama-lama ketika berjalan berapa minggu, bulan, nah ini kan beda-beda, beda burung, beda penyesuaiannya berapa lama. Nah itu nanti lama-lama juga akan terbiasa ya. Tetapi kalau memang burung ini memang sudah di ring dari lolowan, kemudian pastol kok dia masukin ring, berarti ini bermasalah ya. Biasanya untuk burung yang seperti ini gitu ya, nah itu mengalami tubuh itu yang meningkat, dengan catatan ya, dengan catatan kalau dicek dari bentuk kotorannya itu kecil sekali ya, kecil sekali seperti pucuk lidi, nah kering. Nah seperti itu bisa kita analisa ya, itu adalah naiknya tubuh burung murai batu itu terlalu ekstrim. Mungkin dari over penjemuran, mungkin dari over pengkerodongan, over dari sauna dan pengumbaran, itu bisa. Nah, kalau kita sinkronkan dari bentuk kotorannya dan perawatan yang seperti itu, ya sudah, kita turunkan suhu tubuhnya. Dengan apa? Pemberian embun ya. Embun bisa lah ya 2 kali, 1 kali, bisa setiap hari. Kemudian mandinya intensitasnya kita bisa tambah. Kemudian jemur otomatis kita turunkan ya, bisa sesekali diablak ya. Kemudian pengkerodongan ini juga ya otomatis lah ya kita kurangi. Pokoknya kita pagi kita bisa oblak dahulu, kita sambil ngopi kita lihat seperti itu ya, tingkah lakunya seperti apa, apakah dia itu intensitas matokin ringnya itu nambah atau enggak, dengan diberikan penurunan suhu tubuh. Kemudian untuk umbar otomatis kita stop, kita kurangi. Dan penempatan ya, untuk burung yang naik suhu tubuh itu biasanya dia itu temperamental. Jadi mendengar sesuatu yang mungkin tiba-tiba gitu ya, seperti piring jatuh, gelas jatuh, ataupun panci jatuh seperti itu, ataupun ada tukang es krim yang pakai sound itu, dia kaget, dia nembak ya, ada yang ngejar malah seperti itu. Nah itu bisa lah ya, penempatan itu di tempat yang tenang, di tempat yang sejuk, jangan di bawah seng ya.
karena burung ini akan terkuras stamina ya dengan ketika dia itu terganggu dengan lingkungan sekitarnya, makanya ya harus ditunggal ya, diberikan tempat yang tunggal dia sendiri. Untuk masteran bisa disingkirkan dahulu biar teredam dulu emosinya ya, jangan mungkin berikan masteran yang nantinya itu menguji emosinya setiap hari. Lama-lama burung ini kalau nggak kuat, suhu tubuhnya itu semakin tinggi, yang tadinya dia itu matukin ring, lama-lama matukin sayap, matukin bulu perut, matukin ekor, kan seperti itu ya. Jadi untuk omnya lain kali boleh lah ya diberikan rawatan yang komplit. Rawatan komplit itu seperti apa Om ya? Jadi pengumbunan, dari extra fooding, dari mandi, jemur, ablak, rodong, umbar, penempatan itu bisa lah diberikan. Karena apa? Untuk matukin ring itu banyak sekali. Rata-rata sih memang seperti itu ya, emosinya sedang naik. Rata-rata loh ya, dikarenakan omnya tidak memberikan rawatan sama sekali ya. Jadi kenapa sih saya bilangnya rata-rata ya, tapi harus dengan catatan bentuk kotorannya itu kecil, kering seperti pucuk lidi. Nah itu kan bisa lah ya kita analisa, memang burung ini suhu tubuhnya itu terlalu tinggi ya, metabolisme terlalu cepat, makanya kotoran yang diserap itu terlalu banyak. Kemudian ya ini tadi suhu tubuhnya naik, kemudian kita harus redam dengan penggunaan naik, mandinya naik, umbar turun, jemur turun, ablak naik, rodong turun, penempatan kandang itu sendiri. Itu kan yang saya berikan kalau ya, memang kita sinkronkan untuk kotorannya itu kecil. Nah, kotorannya besar-besar ya Om, besar-besar lembek gitu ya. Nah oke. Kalau memang seperti itu ya sudah harus dibalik gitu ya. Karena kita menganalisa itu paling gampang ketika kita pusing dengan rawatan kita menganalisa saja. Cari masalahnya dulu itu susah ya. Jangan harap kok cari solusi, masalahnya aja belum tahu lah, terus gimana cara solusinya ya. Jadi yang perlu kita tahu adalah menganalisa itu banyak hal. Dari rawatan yang sudah kita berikan setiap hari, intensitas penjemuran, pemandian, pengumuman, pengumbaran, banyaknya extra fooding berapa, jenisnya extra fooding berapa, kemudian disinkronkan dengan bahasa tubuh. Burung ini tarik leher atau tidak, burung ini cabul atau tidak. Nah dari situ kan kita bisa menganalisa, bisa mencari tahu masalahnya di sini ya. Fungsi dari menganalisa itu kan seperti itu, mencari masalahnya. Nah setelah mencari masalahnya, kita paham dengan istilah-istilah yang berkembang di dunia kicau mania tentunya dalam merbatu. Nah dari situ kita baru cari solusinya. Cari solusinya itu gampang kalau kita bisa menganalisa dengan tepat, gampang kalau kita itu tahu permasalahannya gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau bertanya ya alangkah baiknya itu jangan cari solusi, tetapi bisa menganalisa. Nah bagaimana dengan supaya bisa menganalisa ya, kita ya tentunya adalah bersedia untuk mendengarkan, kemudian kita pakai logika kita, benar enggak yang diomongkan ini gitu ya.